Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel YouTube aku ya. Oke nih, aku bakalan ceritain nih ke kalian kisah seorang perempuan berhijab yang selamat dari pemerkosaan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat banget ya, pertolongan dari Allah itu sangat-sangat hebat sekali. Oke nih, aku bakalan ceritain ya ke kalian kisahnya ya. Sebuah kisah dialami oleh seorang muslimah yang tinggal di permukiman di Amerika. Di tempat perempuan tersebut tinggal banyak sekali geng-geng penjahat yang sering memperkosa, membunuh. Namun perempuan ini tidak bisa apa-apa karena memang dia tinggal di situ bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya mendidik dia secara Islam. Perempuan berjilbab ini setiap hari dia harus melewati gang-gang yang menjadi tempat orang-orang jahat tersebut. Perempuan ini selalu berusaha tiba di rumah sebelum terbenamnya cahaya matahari. Karena kalau sudah malam, kumpul itu geng-geng tadi di situ. Kisah nyatanya, muslimah ini pulang dari kampusnya agak malam. Pada suatu hari sudah gelap. Dia tidak punya pilihan harus melewati gang-gang yang dipenuhi oleh orang-orang jahat itu. Dia bilang, waktu dia lewat gang itu menuju apartemen orang tuanya, ada seorang perempuan di depan saya, sepertinya bukan muslimah, tidak pakai jilbab, tidak tutup aurat, lagi lewat juga di gang itu. Tiba-tiba saya lihat dengan mata saya, perempuan itu dikeroyoki oleh lelaki itu, dipegangin, ditarik dengan paksa, dimasukkan ke sebuah tempat dan terdengar suara teriakan, kemudian diperkosa. Mereka sudah punya tim. Mereka sudah punya tim. Jadi yang narik beberapa orang lalu diperkosa, yang lainnya berdiri di depan gang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nanti mereka gantian memperkosa. Namun setiap hari begitu. Maka muslimah ini berkata, saya lihat di depan mata saya itu, saya tidak bisa berhenti. Saya mau kemana? Mau ke kampus sudah tutup, mau ke tempat teman-temannya jauh, rumahnya tinggal beberapa langkah. Lalu dilewati. Dia bilang, lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagaimana saya meyakini kamu ada, kamulah yang saya memerintah aku untuk menjaga kehormatanku, jagalah kehormatanku ini. Dia bilang, lalu dia bertawakal, jalan saja, apa yang terjadi jadilah, sudah tidak ada opsi. Dia bilang, saya lewat di depan mereka. Geng-geng ini banyak orang di situ, mungkin lebih dari 10 orang. Tidak ada satupun yang mengganggu saya, dan waktu saya lewat, mereka pada buang muka. Saya jalan sampai saya melewati gang itu. Kemudian rumah orang tua saya berhadapan dengan kantor polisi. Lalu saya datang ke kantor polisi, lalu saya berkata, tadi ada kejadian begini. Ada perempuan diperkosa di sebelah saya. Polisi pun akhirnya menerima laporan tersebut, lalu memeriksa karena dekat betul terbukti, lalu ditangkap. Masih ada perempuan tadi dan memang diperkosa, akhirnya ditangkap. Semua penjahat itu sementara ditangkap. Waktu masuk ke kantor polisi, mereka tahu saya yang lapor. Saya apa kabar ada di situ, tapi mereka setiap lihat saya pasti buang muka. Kayak orang yang ketakutan melihat saya. Sampai masuk penjara semua. Saya penasaran, saya bilang sama polisi. Saya menemui penjahat itu, lalu saya tanya. Semuanya pada tunduk, tidak ada yang berani lihat saya. Saya jadi bingung, ada apa sebenarnya? Saya seorang wanita cuma pakai jilbab, sedangkan ini penjahat-penjahat terkenal tiap hari perkosa orang, bunuh orang, tidak ada yang ditakuti. Maka saya bertanya, saya yang melaporkan kalian. Lalu ada satu orang yang menjawab, kami tahu kalau kamu yang melaporkan. Kalian tidak marah dengan saya? Karena ke depan siapa tahu mereka lepas dan dendam. Tidak ada yang nyahut, diam semuanya. Saya tanya, kenapa waktu saya lewat tidak ada di antara kalian yang mengganggu saya? Saya ingin tahu apa sebabnya. Tidak ada satu orang. Dia tidak angkat matanya. Dia tunduk lalu dia mengatakan, dari Anda lewatin gang sampai sekarang di belakang Anda. Banyak orang yang menggunakan baju-baju putih yang menemani Anda dan badannya besar-besar. Kami takut. Perempuan ini bilang, saya tiba-tiba gemetar sampai mau jatuh. Kaget dengan informasi itu, tapi itu kisahnya. Lalu perempuan ini keluar, lalu menceritakan hal ini kepada keluarganya. Ustadz Dr. Khalid Zaid Abdullah Basalamah LCMA menjelaskan, pelajaran yang dipetik dari kisah nyata tersebut yakni keyakinan kepada Allah, mendapatkan pertolongan yang memang tidak masuk di akal manusia. Sekian, terima kasih ya buat kalian sudah menonton, yang sudah mendengarkan cerita tadi ya, bahwa
Jilbab itu ya bisa menyelamatkan kita dari kejahatan-kejahatan ya kakak. Tetap tutup aurat ya kakak, tetap menutup aurat. Dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.